tetapi di dalam nama Yesus orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang yang mengalami kegagalan dalam hidup ini bisa dipulihkan, karena Dia adalah Gembala yang baik. Dan hanya melalui Yesus saudara dan saya diselamatkan. Untuk itu pertahankan iman saudara sampai akhir hidup saudara. Amin. Ada satu kisah kalau kita membaca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-23. Ini merupakan cerita tentang bagaimana ada seorang yang kaya, setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan, sampai dia lupa di depan pintu rumahnya ada seorang miskin yang menantikan remah-remah jatuh dari meja tuannya, yang menanti-nantikan satu kotak nasi untuk diberikan kepadanya. Tetapi karena dia sibuk dengan bersukaria di dalam kemewahan, dan ini berbicara tentang penyembahan berhala zaman ini. Penyembahan berhala zaman ini bukan kita berada di satu pohon kemudian kita berlutut dan menyembah pohon itu. Bukan ketika kita mengangkat tangan kepada dewa langit, kepada bintang dan bulan. Tetapi penyembahan berhala, firman Tuhan katakan, adalah keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Ketika kita bersukaria di dalam kemewahan, kalau kita tidak ingin jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, tetap ingatlah, ada orang-orang di depan pintu rumah kita. Ada orang di jalan-jalan, di depan toko-toko kita, di depan kantor-kantor kita, di jembatan-jembatan penyeberangan. Mereka ada juga mungkin di lorong-lorong, di toilet-toilet, di pasar, di mall. Mereka mungkin ada di halaman-halaman rumah kita, di halaman-halaman mungkin gereja kita. Mereka adalah Lazarus dalam tanda petik, di mana Tuhan sengaja dikatakan menaruh mereka di sekitar kita, supaya itu bisa menjadi ujian iman kepada kita. Apakah kita tetap bersukaria di dalam Tuhan? Kita diberkati dengan materi, kita diberkati dengan kekayaan, kita diberkati dengan jabatan, kita diberkati dengan segala sesuatu yang berlimpah, karunia dan talenta. Jangan kita pakai itu hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri. Tapi ingatlah, ada orang-orang yang di depan pintu rumah kita. Ada janda-janda dalam kemiskinan mereka. Ada anak yatim piatu di dalam kemiskinan mereka. Saya mendapatkan berita kemarin, ada seorang anak yatim piatu, dan dia akhirnya menjadi cacat. Dan pada akhir hidupnya, ibunya 12 tahun kemudian bertemu dengan dia. Setelah itu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia di satu lembah, namanya bukan lembah, di Gunung Gelis, Bukit Karmel. Ketika kita orang-orang percaya tetap memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup ini, sekalipun saudara diberkati dengan kekayaan yang melimpah-limpah, tapi karena kita menaruh hati membagi berkat bagi sesama kita, saudara tidak akan terjerat dengan penyembahan berhala, bersukaria dalam kemewahan. Amin. Haleluya. Ini salah satu bentuk penyangkalan diri kepada Yesus. Saudara mau cari tahu buktinya? Buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Ketika pada hari penghakiman, di sebelah kiri ada yang dinamakan kambing, di sebelah kanan ada yang dinamakan domba. Tuhan berkata, hai domba-domba, masuklah ke dalam kerajaanku. Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian, dan seterusnya. Dan mereka bertanya, Tuhan, kapan? Kapan kami mengakui engkau? Ketika engkau ada dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sama seperti melakukannya kepadaku. Camkanlah di dalam pikiran saudara. Jangan kita memandang rendah orang-orang yang miskin, orang-orang yang terhina, yang tersingkirkan. Karena mereka adalah tiket kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Memang keselamatan itu oleh karena iman, tetapi keselamatan itu dipelihara oleh kebaikan kita, dipelihara oleh kasih kita, dipelihara oleh kebenaran-kebenaran yang kita praktekkan dalam kehidupan ini. Jangan kita tertipu dengan prosperity gospel yang mengajarkan, kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, kalau kamu masih tetap miskin, kamu hidup dalam kutukan. Kalau kamu masih sakit, kamu masih dibawa
sejahtera. Ini hanya kulitnya daripada Injil. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita, masuklah melalui pintu yang sempit, masuklah melalui jalan yang sesat. Dan dia berkata dan dia memberikan peringatan kepada kita, sedikit orang yang memilih jalan yang sempit ini. Saudara ingat kisah dalam Lukas pasal yang ke-17. Akan tetapi ketika manusia datang ke dunia ini, akankah dia mendapati iman? Artinya apa? Ketika kita tidak melakukan kebenaran-kebenaran ini, mungkin kita masuk di dalam bagian orang yang banyak yang tidak mengikuti jalan yang sempit, jalan yang sesat. Tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi saya mendorong jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, mari kita ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri, buang setiap celah, buang setiap noda, tinggalkan manusia lama saudara, dan mulai mengikuti jalannya Yesus kemanapun dia pergi. Salah satu di antaranya, mari kita membagi hidup kita untuk sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita, mengulurkan tangan bagi sesama kita. Hanya contoh-contoh yang kecil, tetapi terkadang contoh itu menjadi satu hal yang terlalu mudah, sehingga kita terlalu banyak berpikir, saya harus ada di mimbar, saya harus ada di tempat KKR, baru saya bisa melakukan firman Tuhan. Padahal Yesus berkata, memberikan sekotak makanan kepada orang yang ada di depan pintu rumahmu. Kalau kita lakukan itu secara rutin sampai akhir hidup kita, itu akan memelihara iman dalam diri saudara. Amin. Beberapa hari yang lalu, saya karena mau masuk kuliah, biasanya di tempat kuliah itu kopi dari Toraja, dari mana udah siap semua. Tapi saudara tahu kalau lu makan siang terus minum kopi, kayak mau muntah ya, asam lambung naik ya. Jadi saya sempatkan diri mampir di warung depan sekolah dan saya makan. Sementara saya menikmati makanan, tiba-tiba lewat teman saya dari Papua dari sana. Dia bilang lewat yang saya bilang, "Hei, brother, sini brother. Kenapa? Makan dulu kita." Dan dia makan dengan sukacita. Kemudian beberapa waktu yang lalu datang, ini hujan-hujan, datang seorang bapak dibungkus nasi, air, sayur, tempe, dibungkus, ibunya bungkus banyak-banyak. Pak, nggak makan di sini Pak. Dia hanya senyum, ibunya juga senyum. Rupanya dia membawa kepada anak istrinya di rumah. Harganya saudara tahu berapa? Hanya 9.000 rupiah. Bilang, Pak, ambil aja Pak, nanti saya bayar. Oh, iya Pak, betul, saya bayar. Dan itu harus merupakan gaya hidup kita. Gaya hidup sehari-hari orang percaya. Go the extra mile. Memang mungkin itu kita butuhkan, tetapi ada orang lain yang lebih membutuhkan. Bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan ini? Karena Yesus dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Masa kita mau traktir orang makan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Masa kita mau menyisihkan dari harta kita, membagikan makanan-makanan kepada orang yang membutuhkan? Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Gaya hidup orang percaya harus menjadi gaya hidup kerajaan Allah, yang mana mereka hidup seperti Yesus hidup. Amin. Ketika kita mengakui Yesus melalui gaya hidup yang seperti itu, maka saya percaya Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 6 berkata, akuilah dia dalam segala laku, maka dia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan berkata, Mazmur 127 yang kedua, Tuhan memberikan roti kepada yang dicintainya. Pada waktu apa katanya? Pada waktu tidur. Ingat, pada waktu tidur malam, bukan tidur siang. Ya. Tuhan tidak akan memberikan roti berkat pada waktu kita tidur siang, tapi tidur malam. Karena siangnya kita pakai untuk memberi roti kepada orang miskin. Siangnya kita mencari mereka yang terhilang, baik WhatsApp, Instagram, media sosial, perdamaikan jemaat-jemaat yang tidak satu pikiran, satu hati, satu visi. Kita menghubungi mereka, mengusahakan terjadi perdamaian. Siangnya bisa kita mengunjungi panti-panti asuhan, panti-panti werda. Kita bisa menolong sesama kita. Dan firman Tuhan berkata pada waktu kita tidur malam, Dia memberkati kita. Di
Tuhan kalau kita setia melakukan firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Kemudian arti ginosko yang lain. Yesus adalah gembala yang baik, dan Dia tahu, Dia memahami, Dia memperhatikan, dan Dia mengetahui dengan pasti setiap persoalan yang kita hadapi. Tadi Dia mengakui kita. Untuk itu kita harus mengakui Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian yang kedua, arti daripada mengenal ini, Dia tahu. Bukan hanya Dia tahu, tapi Dia memahami. Bukan hanya Dia memahami, Dia memperhatikan sampai satu rambut saudara jatuh dari kepala saudara. Dia tahu. Itu kata firman Tuhan. Dia tahu setiap suka dan duka yang saudara alami. Dan ini merupakan penghiburan dan kekuatan bagi kita yang melayani. Saudara mungkin tidak ada di mimbar ini, ya. Tetapi Tuhan tahu hati saudara. Di rumah, dimanapun saudara berada, sekalipun ada pergumulan, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Dia Maha tahu. Waktu Dia hidup secara jasmani, kadang-kadang Dia mempergunakan kemahatauannya. Tetapi dalam hal yang terbatas, Dia tahu Natanael ada di bawah pohon ara. Tetapi terlebih lagi ketika Dia naik ke surga, Dia ada di sebelah kanan Bapa di surga sebagai pendoa syafaat buat kita. Dan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah lapar karena mereka roh, tidak pernah haus, tidak pernah dikhianati, tidak pernah difitnah. Tetapi karena Yesus, Dia pernah lapar, Dia pernah difitnah, Dia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Untuk itu Dia tahu apapun pergumulan saudara saat ini. Amin. Haleluya. Dia tahu pergumulan Oma Fani, Oma Lineke. Haleluya. Amin. Sekalipun sudah janda, firman Tuhan katakan, Bapa di surga, Allah Bapa di surga berdiam bersama orang-orang yang remuk hatinya, yang hancur hatinya. Amin. Saudara ingat cerita ketika di atas kayu salib, ya? Orang udah sekarat, udah mau habis airnya, udah mau habis darahnya karena muncul, ya, karena dipaku mahkota berduri, ditaruh di atas bukit, di paling atas lagi ada salibnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia lihat mamanya, janda Maria, yang sudah meninggal. Mama, ini anakmu. Yohanes, penulis Injil Yohanes. Yohanes, ini mamamu. Artinya apa? Waktu di dunia saja Yesus sudah sekarat, Dia masih perhatikan mamanya. Dia masih memperhatikan seorang ibu janda. Apalagi Yesus yang sudah bertata di surga. Untuk itu, ketika ada anak-anak Tuhan tidak memperhatikan janda-janda, tidak memperhatikan orang tuanya, kemungkinan ayat yang kelima itu akan semakin nyata terjadi. Dari 10 perintah Allah, tahu apa bunyinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Karena apa? Yesus sendiri begitu mengasihi mamanya. Masakan kita tidak menghormati orang tua kita? Haleluya. Bertobat ya. Kalau kita tidak menghormati ayah ibu kita ya, supaya umur tambah panjang. Jangan terlalu mudah. Haleluya. Haleluya. Bahkan apa yang terjadi? Seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 12 sampai yang ke-13 menceritakan tentang bagaimana ada seorang yang lumpuh. Haleluya. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulannya. Dalam ayat yang kelima, Yohanes pasal yang kelima ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, maukah engkau sembuh?
Yesus tahu dia sudah lama sakit. Saya tidak tahu saudara-saudara pada pagi atau siang hari ini sudah berapa lama saudara bergumul dengan sakit penyakit. Yesus tahu saudara membutuhkan kesembuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus tahu dengan pasti dan sangat memahami juga perasaan jika di antara saudara ada yang merasa tidak berguna oleh karena kegagalan di masa yang lalu. Oleh karena saudara mungkin merasa ada dosa yang saudara perbuat, sehingga kita merasa mungkin malu untuk bertemu dengan sesama atau keluarga. Yesus mengenal saudara. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Ini wanita yang kedapatan berzina. Dia menolong, dia mengampuni. Kemudian ini wanita Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat yang menimba air pada jam 12 siang karena malu, karena kehidupannya yang lama yang mengalami kegagalan. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan ekonomi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dia tahu perut saudara itu sudah terisi atau belum. Kalau saudara membaca di dalam Injil, ketika murid-murid menyuruh Tuhan suruh mereka pulang karena hari sudah malam, nanti takutnya mereka kelaparan, warung-warung sudah mau tutup. Itu kira-kira argumentasi daripada orang-orang yang sedikit pelit. Tuhan katakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Amin. Dia tahu orang-orang yang mengikutinya memerlukan berkat jasmani. Kita tidak perlu khawatir apakah dia akan memberikan, tapi dia berjanji barang siapa mengikuti dia adalah roti hidup. Tapi dia juga bisa memberikan roti jasmani untuk saudara. Amin. Tuhan tidak hanya menyediakan hal-hal yang rohani buat saudara. Kalau dia hanya memberikan hal-hal yang rohani kepada saudara, tidak ada kisah ini tercatat dalam Injil. Ya. Terkadang kita hanya berpikir secara rohani. Tapi Yesus seimbang. Dia memikirkan kerohanian orang-orang yang mengikutinya, tapi dia juga memikirkan kebutuhan jasmani saudara. Saudara tahu siapa yang mempercepat karya Yesus di atas kayu salib di Yerusalem? Lukas 8 ayat yang ketiga berkata, ada wanita-wanita, Susana istri bendahara Herodes Pusat, ada Maria Magdalena, ada wanita-wanita yang melayani dengan kekayaan mereka, sehingga Yesus bisa menjalankan tugas, menjalankan panggilannya secara khusus, akomodasinya, transportasinya, dia bisa sampai ke Yerusalem. Bahkan dia menuntaskan karya Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib. Itu bukan hanya hal-hal rohani, bukan hanya doa. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus tidak akan selesai kalau kita hanya berdoa, kita hanya berteori, kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi memerlukan harta saudara. Dan kita sepakat itu dipercayakan kepada gereja. Untuk itu 1/10 daripada penghasilan saudara jangan bawa kepada pendeta, bawa ke gereja. Janji-janji iman saudara bawa ke gereja. Saudara kasih 1 juta, saudara kasih 10 juta, 1 miliar, pendeta tidak akan pernah berubah. Karena kita sudah komitmen perpuluhan itu untuk amanat agung Tuhan Yesus. Bukan untuk pendeta, bukan untuk ganti mobil, bukan untuk keliling-keliling kemana-mana, bukan untuk memperkaya diri. Tetapi kita komitmen semua persembahan daripada jemaat masuk ke satu kas, dan itu yang akan didistribusikan untuk membangun gereja, membangun pelayanan-pelayanan yang ada, membiayai perintis-perintis. Mereka yang sekolah Alkitab dibiayai melalui persembahan saudara. Dan itu akan mempercepat amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan secara rohani, dia juga memenuhi kebutuhan yang mengikutinya secara ekonomi, secara jasmani. Saudara tahu kisah yang terjadi di dalam perjanjian lama. Dan ini ayat firman Tuhan ini menguatkan juga bagi kita mungkin yang hidup saat ini.
Ya. Ini istri seorang nabi, ya, dia punya beberapa anak. Kemudian rupanya nabinya itu berhutang, dan akhirnya dia datang kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa katakan, apa yang ada padamu? Sedikit minyak, pinjamlah tempayan-tempayan sebanyak mungkin tempayan-tempayan, kemudian tuanglah minyak itu. Kemudian dia memberikan laporan, Tuan, minyak sudah memenuhi rumah saya, mungkin minyak narwastu kali ini atau minyak goreng, saya nggak tahu. Apa Nabi Elisa katakan? Pergi juallah, bayar hutangmu, kemudian hiduplah selebihnya dari sebelumnya atau ini. Artinya apa? Tuhan juga peduli jika saudara terlilit hutang pada saat ini. Tapi intinya, hutang itu jangan pakai untuk membeli hal-hal yang konsumtif. Kalau untuk berobat, untuk sekolah, untuk makan, ya, untuk menyenangkan orang tua, saudara bisa mungkin melakukan itu. Haleluya, amin, haleluya. Sebagai gembala yang baik, dia bukannya lari juga ketika melihat serigala dan singa yang siap menerkam domba-dombanya, melainkan dengan tongkat dan gadanya dia menghancurkan serigala dan serigala dan singa yang mau menghancurkan domba-domba. Haleluya, haleluya. Aplikasinya saat ini, haleluya. Kalau saudara ditagih oleh debt collector, ya, kalau saudara sudah kepepet, ya, sudah nggak ada polisi, sudah nggak ada security, ya, nggak apa-apa panggil Pak Simpson, ya. Paling kalau debt collectornya mantan petinju, ya, saya ngobrol dengan dia, saya ingatkan, ada seniornya teman saya, haleluya. Tapi usahakan jangan sampai berhadapan dengan mereka, ya. Kalau tidak terlambat membayar, maka mereka akan menjadi serigala dan singa. Tapi sebagai orang percaya dalam satu rumah tangga, kalau keluarga kita diperhadapkan dengan masalah yang berat, harus kepala keluarga yang maju. Ya Pak Agung, Pak Alex di paling belakang, Pak Hendro juga ada, oke, ya. Jangan kasih ibu-ibu, jangan mereka yang berhadapan dengan serigala dan singa. Jangan mereka yang berhadapan dengan orang-orang yang wajahnya saja itu sudah bisa membuat kita langsung hilang damainya. Haleluya. Tapi pendeta lebih menganjurkan kepada kita, sebelum mereka datang, selesaikan baik-baik, ya. Haleluya. Jangan sudah berhutang kita lari lagi itu, akhirnya aku bersembunyi di belakang pendeta. Haleluya. Pendeta tidak bakalan ditakuti sama mereka. Amin. Haleluya. Tapi bisalah kita juga bisa membantu, mendampingi, karena beberapa di antara kita di sini juga sudah menjadi paralegal, ya. Ada pengacara juga Pak Alex Litonga, ya. Tapi harus janji jangan ulang lagi. Intinya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita. Kita manusia dengan berbagai kekurangan. Ketika kita melihat ada orang-orang yang terancam, bahkan sekalipun mungkin motivasinya tidak baik sehingga dia membuat dia terancam, tetapi kita tidak tega kalau melihat keluarga kita, tidak tega melihat sesama kita atau sesama jemaat kita. Terlebih lagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ya, sebagai gembala yang baik, dia bukannya lari, tetapi dia sambil memeluk. Ini Daud, ya, ini gambar Daud, ya, bukan Yesus. Saya coba cari gambar Yesus hancurin singa, ternyata cuma dapat Daud, ya. Ingat, hanya 2-3 ekor domba, tetapi dia rela untuk mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Haleluya. Ini juga, ya, hampir sama beratnya, mungkin lebih berat sendiri daripada Daud ini, ya. Yesus adalah gembala yang baik, dan gambaran yang sempurna bahwa Yesus adalah gembala yang baik yang seharusnya kita teladani adalah seperti yang digambarkan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di mana dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,
tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Komplek gembala yang baik itu ada dalam Mazmur pasal yang pertama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saya dan saudara kalau kita menggantungkan harapan kita kepada gembala yang baik. Dia mengakui kita, kita mengakui dia. Dia tahu, dia perhatikan pergumulan kita. Untuk itu kita harus selalu bergantung kepada dia. Dia melindungi kita ketika ada serigala dan singa. Untuk itu kita perlu meneladani dia, menjaga, melindungi orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Nah, kalau ada orang yang ingin mengganggu rumah tangga saudara, anggap dia serigala dan singa. Amin. Tapi kadang kita juga perlu digembalakan oleh istri, ya. Saya buat komitmen dengan istri saya. Nanti kalau ada yang menumpang mobil saya telepon kamu. Nggak ngomong